Halo semua, sekarang aku dan Grace mau jelasin materi cabang ilmu seni rupa dan desain nih. Kita bakalan bahas 5 jurusan yang masuk ke dalam cabang ilmu seni rupa desain. Ada apa aja sih yang bakal kita bahas? Ada seni rupa murni, seni kriya, desain interior, desain produk, dan juga desain komunikasi visual. Perhatikan baik-baik ya. Jadi yang pertama itu ada seni rupa murni. Sering ditanya kerjanya mau jadi apa. Di seni rupa bakal ngapain aja sih? Jadi di seni rupa itu ada yang fokus ke studio dan ada juga fokus ke kajian seni. Nah, di studio itu ada seni lukis, seni gambar, seni patung, seni keramik, seni intermedia, dan seni cetak. Dan jalur kajian ya seperti kajian seni, lebih mengarah ke teori dan bakal disuruh bikin tesis kalau buat ya. Kalau yang studio yang tadi aku bilang pertama itu palingan disuruh bikin karya passing grade-nya. Jadi buat passing grade itu kencengin portofolio dan jangan lupa nilai, mau itu nilai raport atau nilai UTBK. Kalau masuk ke bidang ini dua-duanya harus maksimal biar nanti kalau salah satunya kurang yang lain bisa sokong. Itu bakal bantu banget. Soalnya pasti yang dilihat pertama itu portofolio. Kalau portofolionya kurang, nilai kalian yang bakal dinilai, yang bakal ngebantu. Jadi dua-duanya harus maksimal. Mata kuliah buat seni rupa itu, maaf aku cuman nulis dari semester 3 sampai semester 8. Soalnya kalau di tempat aku itu semester 1 sama semester 2 itu ada tahap persiapan bersama dan pelajarannya itu emang benar-benar dasar banget buat hal yang berhubungan dengan seni rupa dan desain. Jadi yang nggak aku masukin. Dan inilah mata kuliah yang ada di jurusan seni rupa. Nanti kerjanya jadi apa? Nah, ngejawab pertanyaan tadi yang di awal, kerja yang masuk seni rupa murni bisa jadi seniman. Dan seniman itu bisa mengekspresikan diri tanpa batas. Itu ada kurator. Nah, kurator itu mereka yang mengolah pameran sama yang kayak mengolah museum. Dan dia itu kayak yang jadi jembatan seniman dengan masyarakat umum. Dan mereka bayarannya lumayan mahal. Jadi itu bisa jadi masuk pertimbangan kalau mau masuk seni rupa murni. Itu ada juga kritikus seni. Kalau masuk ke dunia seperti ini pasti ada kritiknya. Harus ada yang kritik biar nggak asal-asal aja. Tapi kritiknya harus ada dasarnya. Nggak cuman ini bagus, ini jelek. Selanjutnya ada seni kriya, karya yang memiliki nilai kebudayaan di samping nilai guna. Apa sih itu seni kriya? Seni kriya ini adalah program studi yang mempelajari seni crafting atau kerajinan yang bernilai estetik dan etnik dalam suatu media seperti kayu, batu, tekstil, logam, dan lain-lain. Seni kriya menghasilkan benda seperti kain tenun, artefak, guci, ataupun kain batik. Dalam pembuatan seni kriya diperlukan beberapa teknik seperti rajut, sulam, tenun, batik, tapestri, dan sebagainya. Untuk passing grade-nya di ISI Jogja itu keketatan tahun 2020 37,8%, sedangkan di ITB rata-rata UTBK tahun 2019-nya 644,64. Kemudian mata kuliahnya prospek kerja jurusan ini antara lain jadi seniman kerajinan, kurator seni, seniman termasuk pelukis, pemahat dan ilustrator, perancang perhiasan dan juga pekerja kayu. Lalu ada desain interior, sahabat para arsitek. Desain interior itu apa sih? Desain interior adalah pengetahuan tentang ruang di mana manusia tinggal dan menjalankan aktivitasnya. Dengan desain interior itu diharapkan bisa memecahkan persoalan relasi antara manusia dan ruang dengan menggunakan desain. Jadi, desain interior itu bukan cuma mendekor ruangan jadi indah. Bukan cuma itu. DI itu juga harus merhatiin apakah ruangan ini nyaman, ruangan ini aman,
friendly, ruangan ini bisa mengakomodasi semua tetapi tetap mempunyai nilai-nilai estetika. Nah, itulah desain interior. Berikutnya itu ada passing grade. Kalau di ITS untuk rata-rata UTBK tahun 2019 itu ada 611,90, diisi 602,13. Kalau 11 Maret itu 603,53. Mata kuliahnya nanti kerjanya jadi apa sih? Untuk desain interior bisa jadi konsultan, bisa jadi industri, bisa bekerja di pemerintahan, dan juga bisa jadi dosen. Kayak konsultan itu misalnya ada yang pernah ke IKEA nggak? Di IKEA itu ada jasa konsultan buat mendesain kantor sih kalau nggak salah. Misalnya kayak orang yang mau bikin bisnis atau mau bikin fasilitas umum kayak di pemerintahan, biasanya kayak minta tolong kita biar gimana tempatnya itu bisa nyaman, aman, aksesibel, dan tetap estetik. Nah kan kalau industri misalnya itu seperti tadi ada pelajaran tentang mebel kan, biasanya yang ngurusin mebel gitu ya kayak tuh furniture designer, kontraktor gitu-gitu. Kalau education jelas jadi dosen atau mirip-mirip seperti gitu. Selanjutnya ada desain produk, jembatan menghubung IPA dengan kesenian. Jadi berdasarkan World Design Organization, dalam desain produk itu kita kayak berusaha lah mengeluarkan inovasi baru supaya kualitas hidup orang itu lebih bagus. Mungkin kayak bisa aja lebih efisien, lebih menarik lah, lebih kayak produk-produk yang lucu-lucu gitu. Itulah sebabnya mengapa desain produk itu temennya IPA lah, lebih dekat ke IPA. Soalnya kayak sesuai dengan tujuan IPA juga sih, tujuan kita belajar IPA juga sih, buat belajar supaya hidup lebih baik. Tapi kita desain produk itu approach-nya itu dari desain, kita bikin desain kayak gini, nanti yang bikin mereka jadi kenyataan itu teman-teman di IPA, kurang lebih seperti itu. Institut Teknologi 10 November untuk rata-rata BK tahun 2019 itu ada 610,73, di Institut Seni Indonesia Jakarta 628,29, di Institut Teknologi Bandung 648,64. Mata kuliah. Jadi seperti gitulah. Nanti kerjanya jadi apa? Bisa jadi wirausaha, bikin produk sendiri yang dijual sendiri. Bisa juga industri, jadi usaha manufaktur, bikin pabrik. Bisa juga jadi ahli riset buat pengembangan, misalnya kayak di perusahaan mobil gitu loh contohnya. Kita bisa jadi ngebantu bikin inovasi, desain apa yang bisa membuat desain untuk mobil baru yang lebih efisien, bentuknya lebih cepat gitu. Bisa juga konsultan, biasanya sih buat wirausaha yang punya workshop pribadi. Kurang lebih seperti itu sih. Cabang ilmu terakhir yang bakalan dibahas adalah DKV. Apa sih itu DKV? DKV adalah cabang ilmu desain yang mempelajari konsep komunikasi dan ungkapan kreatif, teknik, dan media dengan memanfaatkan elemen-elemen visual ataupun rupa untuk menyampaikan pesan atau tujuan tertentu. Jadi DKV ini bukan hanya soal seni visual doang, tapi menggabungkan ilmu komunikasi dan unsur estetika. Kemudian untuk passing grade-nya dari rata-rata nilai UTBK tahun 2019, yang pertama ada ITS dengan rata-rata 631,14, kemudian ISI Jogja rata-ratanya 628,29, ITB 648,64, UNS 625,62. Mata kuliahnya bisa dilihat sendiri ya. DKV nanti kerjanya jadi apa sih, Kak?
Kalian gak usah khawatir dengan prospek pekerjaan dari jurusan DKV ini karena emang banyak banget, mulai dari ilustrator, graphic designer, web designer, orang yang buat game, animator, creative director, art director, audio visual designer, branding consultant, advertising, yang di iklan-iklan, freelance designer, comic artist, video editor, dan juga fotografer. Kalian bisa semua. Wow. Sekian materi dari Cedul SRD. Apakah ada yang mau bertanya? Habis ini kita lanjut ke sharing session. Bye-bye.